Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini berdasarkan request dari salah satu subscriber yang pengen gua ngebahas kasus kejahatan yang baru saja terjadi. Berhubung datanya lumayan lengkap, jadi langsung gaskan yuk guys. Mari kita simak videonya. Seorang wanita muda berusia 26 tahun, tinggi semampai 170 cm, memiliki kulit kuning langsat, bernama Dini Nurdiani, warga asli Luiliang, Bogor, Jawa Barat. Dia merupakan seorang janda memiliki satu orang anak berusia 6 tahun yang tinggal bersama dengan ayah di sebuah rumah kontrakan Jalan Flamboyan, Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Di mata keluarga, Dini dikenal sebagai sosok yang ramah dan suka bercanda. Dalam kehidupan sehari-hari, Dini bekerja sebagai cleaning service di salah satu bank yang berada di Jakarta Selatan. Pada tanggal 26 April 2022 jam 15.00, selepas dia dari bekerja, tidak berselang lama, Dini pun berpamitan kepada teman-temannya untuk buka puasa bersama. Setelahnya, dia pun mengabari keluarganya dan meminta izin untuk buka puasa di luar rumah. Menurut kakaknya yang bernama Rian Ismatullah, saat dia izin buka puasa bersama, Dini tidak mengatakan akan buka puasa bersama dengan siapa dan mau pergi kemana. Yang diketahui keluarga, jika Dini berpamitan hanya untuk berbuka puasa di luar rumah. Sejak terakhir berpamitan itu, hingga larut malam, Dini pun tidak kunjung pulang ke rumah. Sang kakak mencoba menghubungi ponselnya, namun tidak ada respon. Kakaknya mencoba mencari dan bertanya ke beberapa teman dekat dari Dini, namun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaannya. Sebagian besar temannya hanya mengetahui jika terakhir Dini izin untuk buka puasa bersama, tetapi tidak mengetahui kemana perginya. Hingga pada keesokan harinya, kakaknya pun mendatangi rumah mantan-mantan pacarnya Dini. Tetapi hasil itu pun masih nihil, keberadaan Dini tidak ada satupun yang mengetahuinya. Kabar hilangnya Dini tersebar di lingkungan teman-temannya, dan banyak dari temannya ikut mencari. Hilangnya Dini pun tersebar melalui sosial media. Bahkan ada netizen yang melihat Dini berada di Tangerang. Keluarga pun segera meluncur ke sana. Tetapi hal itu tidak berbuah hasil. Usaha keluarga pun mencari keberadaan Dini menemukan jalan buntu hingga 3 hari lamanya Dini menghilang. Khawatir dengan kondisi itu, 1 hari sebelum Lebaran, tepatnya pada tanggal 29 April 2022, pihak keluarga memutuskan untuk melaporkan orang hilang kepada pihak kepolisian, khususnya Polsek Cengkareng. Keluarga pun sangat berharap pihak polisi dapat menemukan keberadaan dari Dini. Meskipun laporan itu sudah dibuat, tetapi tidak ada informasi lebih lanjut dari pihak kepolisian. Hingga 2 minggu lamanya, Dini masih belum bisa ditemukan. Setelah 2 minggu berlalu, kasus ini pun mulai menemukan titik temu. Ketika kepolisian Cengkareng berkoordinasi dengan Polres Bekasi, polisi melakukan pengecekan terhadap tubuh seorang wanita yang ditemukan sudah tidak bernyawa di sekitaran perumahan CBD Cibubur, Bekasi. Awal mula penemuan ini ketika tanggal 29 April 2022. Ada 2 orang pria bernama Hermawan dan Kumaraseta baru saja pulang dari memancing. Mereka tidak sengaja mencium aroma yang tidak sedap. Rasa penasaran yang mendorong kedua pria itu untuk mencari sumber bau tersebut. Penelusuran itu pun berhenti di balik semak-semak. Di sanalah mereka baru sadar jika bau itu berasal dari tubuh seorang wanita. Sontak saja mereka berlari dan memanggil Sabtono, seorang security yang sedang berjaga di sekitaran perumahan CBD Cibubur. Hal ini pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Melihat dari fisik korban pada saat ditemukan dan ciri-ciri orang hilang yang diberikan oleh keluarga identik dengan Dini Nurdiani, polisi pun langsung menghubungi pihak keluarga memintanya untuk datang ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk melakukan serangkaian tes guna membuktikan jika itu adalah korban yang selama ini dicari. Polisi pun menunjukkan beberapa barang pribadi milik korban. Dari hasil tes itu ternyata benar saja
jika itu adalah Dini Nurdiani. Walaupun keluarga merasa lega Dini sudah ditemukan, namun tidak untuk pihak kepolisian. Karena hasil dari pemeriksaan polisi menemukan adanya tanda kejahatan yang dialami oleh korban. Dan korban ini merupakan korban pembunuhan. Dari hasil penyelidikan polisi, polisi pun berhasil menemukan adanya riwayat percakapan korban dengan seorang pria yang diketahui merupakan kekasih dari korban yang telah menjalani hubungan selama 4 bulan. Mereka ini memiliki pekerjaan yang sama sebagai cleaning service, hanya berbeda kantor saja. Tetapi yang mengejutkan, jika kekasihnya ini telah memiliki istri dan 3 orang anak. Saat polisi melakukan pendalaman kasus, akhirnya polisi menangkap seorang wanita. Wanita ini merupakan istri dari kekasih korban yang bernama Neneng Umayyah berusia 36 tahun. Semua bukti dan petunjuk mengarah kepada pelaku Neneng, dan saat dilakukan interogasi, dia pun mengakui perbuatannya itu. Semua itu berawal ketika hubungan rumah tangganya mulai merenggang. Neneng sang istri melihat ada gelagat yang mencurigakan dari suaminya. Hal itu pun memancing rasa penasaran dari pelaku. Tanpa sepengetahuan suaminya, Neneng membuka ponsel milik suaminya dan benar saja pelaku menemukan adanya riwayat percakapan antara korban dan suaminya. Saat membaca itu, pelaku sangat kesal. Ternyata korban mengetahui jika pria yang dicintainya telah memiliki istri dan anak. Amarahnya pun semakin memuncak ketika mendapati isi percakapan yang menanyakan kapan akan menceraikan istrinya. Dan pria itu mengatakan habis lebaran. Spontan saja terbesit pikiran untuk menghabisi nyawa dari korban. Awalnya pelaku ini menggunakan ponsel suaminya mengajak korban untuk bertemu dan mengajak untuk berbuka puasa bersama. Ajakan itu pun disambut oleh korban. Pelaku meminta agar korban menunggu di halte Transjakarta Garuda Taman Mini Indonesia. Dan nanti ada keponakannya yang menjemputnya. Setelah mereka sepakat bertemu, pelaku pun membawa alat-alat termasuk sajam yang akan digunakan untuk menghabisi korban. Sore itu, korban pun menunggu di halte yang sudah dijanjikan. Datanglah seorang wanita mengendarai motor yang ternyata adalah pelaku. Pelaku ini mengaku sebagai keponakan dari kekasihnya korban. Tanpa adanya rasa curiga, korban naik bersama dengan pelaku. Pelaku pun mengarahkan laju motornya ke perumahan CBD Cibubur yang terbilang cukup sepi. Korban merasa curiga, tetapi pelaku ini berhasil meyakinkan korban jika kekasihnya menyuruhnya menunggu di sana. Setibanya di sana, pelaku pun segera pergi dengan alasan akan mencari minum untuk buka puasa. Saat itu, korban duduk di atas motor sambil bermain HP. Ternyata itu hanyalah trik dari pelaku untuk mengalihkan perhatian dari korban. Tanpa disadari, pelaku pun berjalan perlahan dari belakang. Dan tanpa ragu, pelaku melayangkan benda tumpul yang membuat korban terjatuh dan berteriak. Pelaku yang sudah gelap mata membawa korban masuk ke dalam semak-semak. Dan saat itulah pelaku melakukan kejahatan dengan menikam korban dengan sajam yang dibawanya. Yang mengerikan, saat pelaku melihat korban masih bernafas, dia mengulangi lagi hingga korban pun meninggal dunia. Ternyata pelaku ini sangat rapi dalam melakukan aksinya. Dia sudah menyiapkan baju ganti dan mengganti baju yang terkena noda darah, lalu membuangnya jauh dari lokasi kejadian. Melihat apa yang dilakukan oleh pelaku, dia pun terjerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan terancam hukuman seumur hidup. Dari kasus ini pun masih berjalan di ranah pihak kepolisian. Bakal banyak fakta baru yang akan terungkap pada kasus ini. Guys, di sini gue melihat sebenarnya pelaku adalah korban perselingkuhan yang dilakukan oleh korban dan suaminya. Tetapi karena pelaku tidak bisa mengontrol emosinya dan cemburu, justru berbalik menempatkannya sebagai pelaku kejahatan. Dan sekarang yang menjadi korban adalah 4 orang anak. 1 anak dari korban dan 3 anak dari pelaku. Semoga dengan adanya ini, suami pelaku pun tobat jika ini adalah dampak buruk dari perselingkuhan yang dia lakukan. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini.
Dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?